di pembelajaran kimia kelas 10. Kali ini kita akan membahas mengenai metode ilmiah, perilaku ilmiah, dan keselamatan kerja di laboratorium. Langsung saja yang pertama yaitu metode ilmiah. Nah, perkembangan kimia saat ini yang kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari ternyata merupakan hasil kerja keras para ahli kimia dalam melakukan studi atau penelitian. Nah, ilmu kimia itu sendiri ternyata dikembangkan melalui kajian teoritis dan kajian empiris yang saling mendukung satu sama lain. Nah, kajian-kajian tersebut dilakukan berdasarkan langkah-langkah sistematis yang disebut dengan metode ilmiah. Atau secara deskriptif, metode ilmiah merupakan metode sains yang menggunakan langkah-langkah ilmiah dan rasional untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Dengan kata lain, metode ilmiah merupakan kegiatan melakukan penelitian sesuai prosedur ilmiah. Nah, lalu apa saja langkah-langkah metode ilmiah? Yang pertama yaitu merumuskan masalah, lalu studi pustaka, membuat hipotesis, mengumpulkan data, menarik kesimpulan, dan yang terakhir adalah menyusun laporan. Contoh, yang pertama yaitu merumuskan masalah. Anissa ingin mengetahui apakah yang menyebabkan perkeratan pada pagar rumahnya. Jadi di merumuskan masalah ini dicari terlebih dahulu masalah-masalah apa yang sekiranya akan diteliti oleh si peneliti. Selanjutnya, setelah mengetahui masalah yang ingin diteliti, kita akan melakukan studi pustaka. Itu contohnya Anissa mengumpulkan informasi-informasi mengenai perkeratan pada pagar yang terbuat dari besi. Jadi studi pustaka ini kamu mengumpulkan teori-teori bisa dari buku, artikel, jurnal, dan sumber-sumber yang lain yang mendukung. Setelah melakukan studi pustaka, kemudian membuat hipotesis. Anissa menduga bahwa perkeratan disebabkan karena besi terkena sinar matahari yang terlalu panas. Namun hal tersebut belum tentu benar. Jadi, hipotesis ini merupakan kesimpulan sementara atau dugaan sementara si peneliti. Selanjutnya, yaitu mengumpulkan data. Nah, di sini Anissa mengumpulkan data besi seperti apa saja yang dapat berkarat. Dan si Anissa ini melakukan sendiri eksperimen mengenai perkeratan untuk mengetahui apakah dugaannya benar atau salah. Jadi di bagian mengumpulkan data ini, si peneliti atau Anissa ini melakukan eksperimen atau percobaan untuk mengetahui jenis besi apa saja dan mengapa besi bisa berkarat. Setelah mengumpulkan data atau melakukan percobaan, langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan. Nah, dari hasil eksperimen, ternyata Anissa menemukan bahwa yang menyebabkan besi berkarat adalah adanya oksigen dan air. Ternyata dugaannya kurang tepat. Nah, Anissa kemudian menarik kesimpulan dari eksperimen. Jadi, yang namanya eksperimen atau penelitian tidak harus selalu sama dengan teori yang sebelumnya telah kamu cari atau dengan hipotesis yang sudah kamu buat sebelumnya. Jadi tidak mesti sama ya, namanya penelitian ada yang berhasil dan ada yang tidak berhasil. Nah, walaupun tidak berhasil itu juga tetap merupakan penelitian. Jadi bisa mungkin tidak berhasil karena beberapa faktor. Mungkin ada kesalahan si peneliti, kurang teliti, atau misalnya sumber-sumber informasinya kurang kuat, dan lain sebagainya. Nah, setelah menarik kesimpulan, langkah terakhir dalam kegiatan metode ilmiah adalah menyusun laporan. Nah, kemudian Anissa menyusun laporan hasil eksperimennya. Jadi, dari mulai merumuskan masalah sampai menuliskan kesimpulan, itu disusun menjadi sebuah laporan penelitian. Nah, sistematika penulisan laporan itu yang pertama ada pendahuluan, berisi tujuan, rumusan masalah,
alasan atau latar belakang melakukan penelitian tersebut, hipotesis, dan sebagainya. Yang kedua yaitu kajian teorik. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya, teori ini bisa diambil dari berbagai sumber, yaitu yang pertama buku, artikel, juga internet. Yang ketiga yaitu percobaan. Nah, bagian percobaan ini terdiri dari tabel alat dan bahan, lalu ada juga tabel langkah-langkah percobaan, serta tabel data yang didapatkan setelah melakukan eksperimen. Jadi di bagian percobaan ini dituliskan tabel-tabelnya saja. Nah, di bagian pembahasan, di pembahasan ini merupakan analisis data yang telah didapatkan. Jadi di pembahasan ini merupakan penjelasan atau hasil penelitian secara deskriptif. Kalau di percobaan merupakan data-datanya aja berdasarkan hasil percobaan ditulis atau dituangkan dalam tabel. Kalau di bagian pembahasan, dari tabel tersebut dijelaskan kembali. Nah, di pembahasan ini juga dikaitkan hasil penelitian dengan teori yang sudah dicari sebelumnya, sesuai atau tidak. Lalu di bagian kesimpulan. Nah, di bagian kesimpulan ini dituliskan hasil penelitian sesuai hipotesis atau tidak. Kalau misalnya sesuai, faktornya apa? Kalau tidak sesuai, faktornya apa? Dijelaskan juga di sini. Yang terakhir adalah daftar pustaka. Daftar pustaka ini merupakan penulisan sumber-sumber yang sudah kalian cari di bagian teori. Jadi kalian tidak boleh asal kutip atau asal ambil. Semua kutipan ataupun bahan-bahan yang kamu masukkan di teori harus ditulis daftar pustakanya. Next, yaitu perilaku ilmiah. Nah, perilaku ilmiah ini diperlukan ternyata untuk mengembangkan ilmu kimia. Nah, perilaku ilmiah ini yang pertama yaitu adalah jujur. Nah, sikap jujur itu sangat diperlukan oleh seorang peneliti atau seorang ilmuwan. Bayangkan jika seorang peneliti atau seorang ilmuwan tidak memiliki sikap jujur, maka hasil penelitiannya pun akan diragukan kebenarannya. Selanjutnya yaitu rasa ingin tahu. Pentingnya memiliki rasa ingin tahu untuk seorang peneliti adalah dia bisa terus menggali informasi-informasi yang mendukung untuk penelitiannya. Yang ketiga yaitu bersikap kritis. Nah, kritis di sini gunanya apa? Yaitu untuk mengembangkan pola pikir kalian. Terus yang keempat adalah terbuka. Maksudnya terbuka di sini adalah berani atau mampu menerima kritikan ataupun saran dari orang lain, supaya hasil penelitiannya tidak subjektif hanya berdasarkan peneliti saja. Terus yang kelima ada objektif. Jadi seorang peneliti atau pelajar itu mengedepankan akal dalam memecahkan masalah. Nah, sikap objektif ini diperlukan agar dalam memutuskan sesuatu itu tidak subjektif atau dapat seobjektif mungkin. Jadi berdasarkan kegiatan penelitian ini, si peneliti harus bersifat objektif ya. Kalau subjektif itu tidak diragukan kebenarannya. Yang selanjutnya itu menghargai karya orang lain. Kaitannya itu dengan tadi kutipan yang kamu tuang di kajian teori itu harus kamu tuliskan di daftar pustaka. Kalau tidak dituliskan, itu namanya kamu plagiasi ya. Jangan sampai melakukan plagiasi karena itu merupakan tindak kejahatan. Ada undang-undang yang berlaku di sana. Yang selanjutnya yaitu berani mempertahankan kebenaran. Nah, seorang peneliti atau pelajar itu harus mampu mengemukakan hasil penelitiannya sesuai dengan data yang diperoleh meskipun hasilnya tidak sesuai. Jadi maksudnya apa yang kamu dapatkan setelah melakukan penelitian itu
kamu pertanggungjawabkan meskipun hasilnya benar atau salah. Jadi jangan hasilnya itu dimanipulasi atau mengada-ngada, tidak boleh seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu memiliki visi ke depan. Nah, kemampuan pelajar dalam menarik kesimpulan suatu masalah yang dihadapi berdasarkan metode ini merupakan suatu sikap bahwa pelajar itu memiliki visi ke depan. Jadi inilah macam-macam atau jenis-jenis perilaku ilmiah yang harus dimiliki seorang peneliti ataupun seorang pelajar. Next, yaitu keselamatan kerja di laboratorium. Nah, laboratorium yang baik itu harus memiliki peralatan keselamatan kerja yang memadai. Jika tidak, maka kesehatan dan keamanan si peneliti itu bisa terancam. Contohnya itu laboratorium yang baik itu mempunyai alat pemadam kebakaran. Terus yang kedua, dia juga harus mempunyai alat pencuci mata, misalkan ketika melakukan penelitian terjadi sebuah reaksi, ternyata muncul gas yang membuat mata perih. Nah, alat ini kan sangat membantu agar mata kita tidak perih lagi. Terus yang ketiga yang sudah pasti adalah kotak P3K. Nah, 3 hal ini atau 3 hal dasar ini yang harus dimiliki atau harus berada di dalam sebuah laboratorium. Nah, selanjutnya, dalam melakukan eksperimen, kita harus mengenal zat yang kita gunakan di lab melalui lambang atau label bahayanya. Biasanya, di setiap botol zat itu walaupun dia bentuknya padatan ataupun cair, selalu ada simbol-simbol seperti ini. Misalnya simbol api, ini dia tandanya zatnya mudah terbakar. Nah, contoh senyawanya alkohol dan bensin. Nah, cara penanganannya yaitu jauhkan dari api dan panas. Jadi guna dari simbol-simbol ini adalah untuk kita mengetahui jenis bahaya yang ditimbulkan dari bahan tersebut. Kalau misalnya lambangnya seperti ini artinya dia eksplosif atau zat mudah meledak. Kalau lambangnya seperti ini berarti dia korosif. Terus kalau lambangnya seperti ini toksik atau beracun. Kalau lambangnya tanda silang seperti ini, artinya dia menyebabkan iritasi. Kalau lambangnya seperti ini, seperti kipas angin, itu berarti dia senyawa radioaktif. Nah, gunanya kita mengetahui lambang-lambang ini agar kita bisa terhindar dari kecelakaan di laboratorium. Nah, untuk pertemuan hari ini, selanjutnya itu ada alat dalam laboratorium kimia. Nah, dalam melakukan eksperimen, kita juga harus mengenal alat yang kita gunakan. Supaya apa? Supaya kita paham cara penggunaannya, terus cara merawatnya, dan cara menyimpannya agar tidak rusak. Seperti yang ini. Nah, ini merupakan rak tabung reaksi. Nah, yang ini tabung reaksi. Jadi ketika kita mereaksikan, si tabung reaksi ini kita taruh di rak tabung reaksi. Terus yang ini merupakan neraca, gunanya untuk menimbang. Terus ini juga neraca digital. Ini juga neraca digital, ini neraca digital. Yang ini namanya spatula, gunanya untuk mengambil zat atau bahan. Yang ini termometer, yang ini statif, dan seterusnya. Jadi, kita juga perlu mengenal alat dan bahan kimia agar kita terhindar dari kecelakaan di laboratorium. Oke, nah untuk pertemuan kali ini tadi kita sudah membahas tentang metode ilmiah, terus ada juga perilaku ilmiah dan keselamatan kerja di laboratorium. Semoga apa yang disampaikan pada hari ini bisa dicerna dengan baik ya. Untuk pertemuan kali ini cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.